Nah, di titik inilah Luffy dan krunya datang. Dan ini bagian yang paling gua suka dari Enies Lobby. Cara Oda nulis ke 6 orang ini. Mereka bukan tentara, bukan revolusioner, bukan siapa-siapa. Cuma sekelompok bajak laut kecil dengan kapal butut dan impian yang bahkan kedengaran konyol. Mereka nggak punya pasukan, nggak punya rencana cadangan, nggak punya strategi pelarian yang matang. Mereka cuma punya satu hal, keyakinan bahwa Robin adalah bagian dari mereka. Sogeking menembak bendera pemerintah dunia hingga terbakar. Itu deklarasi perang terhadap 170 negara. Bukan buat dapetin harta, bukan buat dapetin senjata, bukan buat nambah reputasi, tapi buat dapetin satu orang. Satu orang yang bahkan gak percaya bahwa ia layak dijemput. Sekarang gua pengen ngomongin sesuatu yang lebih subtil. Soal kenapa kru topi jerami ini benar-benar obat dari rasa bersalah dan kebiasaan menyerah yang udah 28 tahun nyangkut di kepala Robin. Carl Rogers, psikologi humanistik, punya konsep yang dia sebut sebagai unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Maksudnya gini, fondasi paling dasar dari kesehatan mental adalah pengalaman diterima sepenuhnya. Bukan karena lo pinter, bukan karena lo sukses, bukan karena lo berguna, tapi diterima karena lo ada. Tanpa itu manusia bakal layu. Dia bakal terus-terusan ngetes, lo bakal tertinggal gak sih kalau lo tahu gua yang sebenarnya. Kalau gue gak bisa apa-apa, kalau gua cuma bisa jadi beban. Nah, Robin selama 28 tahun gak pernah sekalipun dapetin penerimaan semacam itu. Yang ia dapetin justru kebalikannya. Keberadaannya bersyarat, ia diterima kalau ia bisa baca poneglyph, ia diinginkan kalau ia bisa menjadi senjata. Semua orang yang pernah menampung dia selama 28 tahun ngelihat dia sebagai alat. Apa yang bisa lo kasih ke gua, apa yang bisa lo lakuin buat gua. Tapi Luffy bahkan gak peduli poneglyph itu apa. Dia gak pernah ngerti. Dia mungkin gak akan pernah ngerti. Dan justru itu intinya. Luffy gak nginginin Robin karena dia bisa baca batu kuno. Dia nginginin Robin karena Robin udah jadi bagian dari keseharian mereka. Di meja makan, di tawa mereka, di kapal mereka. Waktu Robin pergi dari Water 7, yang dirasain kru topi jerami bukan kehilangan aset. Bukan, aduh gimana nasib rencana kita sekarang. Mereka kehilangan orang yang biasanya duduk di pojok sambil baca buku, yang biasanya senyum tipis dengerin mereka ribut, yang biasanya ada. Itu aja, sesimpel itu.